Sekarang saya ke Bang Riza. Bang Riza, ini kan banyak pihak yang membaca bahwa Kimples ini kan mencoba untuk merayu partai-partai politik untuk bergabung bersama Kimples. Sebut saja ada PKB, Nasdem, bahkan juga PKS. Sebenarnya kita tahu kalau untuk pemenangan di wilayah pilkada, ya atau tidak, provinsi atau juga wilayah lainnya pasti bagus ya kalau semakin banyak partai politik yang bergabung. Tapi untuk pembagian jatah menteri bukannya jadinya partai politik ini akan dapat sedikit gitu ya. Sementara yang dukung ini seperti Golkar, effortnya luar biasa. Ini seperti apa? Ya seperti sampaikan tadi Bang Doli juga sama, bahwa menteri di kabinet itu adalah kewenangan hak prerogatif presiden terpilih. Sementara pasangan calon yang diusung dalam berbagai pilkada di 545 itu menjadi kewenangan adalah partai-partai politik. Dan hal ini tentu ketua umum dan sekjen atau pimpinan partai yang memastikan pasangan calon itu dengan segala jajaran DPP dan DPD, mungkin DPC. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang beda. Kalau ada dalam pemerintahan kabinet mendatang, itu bukan karena pilkada, itu karena memang partai-partai tersebut ya kan berkoalisi dengan pemerintahan ke depan dan memiliki sosok figur yang berkualitas untuk masuk dalam kabinet dan dipercaya oleh presiden terpilih. Saya kira itu biasa dalam setiap pilpres selesai. Pemerintahan baru dibentuk, presiden membentuk kabinetnya, melibatkan partai-partai politik untuk menghadirkan tokoh-tokohnya, kader-kader terbaiknya sebagai bagian dari kabinet, apakah sebagai menteri, sebagai wamen dan lain-lain. Saya kira nggak ada hubungan sama sekali dengan pilkada ya. Kalau kebetulan umpamanya Golkar memang mengusung Prabowo Gibran dan kita menang, tentu Golkar punya hak untuk gabung di kabinet mendatang. Tapi kemudian di pilkada ternyata Golkar dengan Gerindra kan berkompetisi di Banten atau mungkin beberapa daerah lain seperti daerah saya di Tangsel umpamanya. Itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi sekali lagi kabinet ke depan tidak ada hubungannya dengan pilkada. Pilkada juga tidak ada hubungan dengan kabinet, tidak ada hubungan dengan bagi-bagi menteri atau bonus menteri, tidak ada. Ini menjadi kabar baik ya Mas Ciko untuk PDIP, meskipun nanti di daerah akan berkompetisi dengan calon-calonnya dari Kimples atau sebut saja dari Gerindra bahkan juga Golkar. Karena ini hak prerogatif dari presiden, PDIP nggak ada masalah dengan Pak Prabowo. Masih punya harapan dapat kursi menteri nggak sih PDIP? Kita nggak pernah berharap-harap. Bagi kami adalah yang pasti PDI Perjuangan mempunyai ideologi dan prinsip, visi misi, dan kita belum juga menentukan sikap apakah kami akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan ke depan. Kami sekarang tidak dalam posisi juga yang harus terburu-buru untuk menentukan sikap, karena tentu kita ketahui bahwa PDI Perjuangan ini kan mendapatkan kursi pemilu legislatif yang paling tinggi dibandingkan partai-partai lain, walaupun turun dibandingkan pemilu sebelumnya. Dan bagi kami berada di dalam atau di luar itu bukan masalah yang penting. Saya ulangi lagi, yang pasti kita tidak mau berada di luar dari kerjasama dengan rakyat. Nah, saya melihat berada di dalam atau di luar pemerintahan itu adalah bagian yang sama-sama membangun bangsa, membahu, dan karena kita sudah meyakini dan sama-sama punya kesepakatan akan menganut sistem demokrasi, yang terpilih pun juga akan sangat senang dalam tanda kutip bila ada partai yang berada di luar pemerintahan menjadi bagian dari checks and balances. Dan partai itu adalah partai yang harus cukup kuat dalam ideologi, dalam prinsip, dan karakter-karakter itu saya meyakini ada di PDI Perjuangan. Jadi kalaupun nantinya kita berada di luar pemerintahan, artinya kita sama-sama bekerja sama membangun bangsa, dan ini tidak menjadi masalah. Atau kalau kita berada di dalam, tentunya kita juga bukan hanya akan menjadi bagian yang selalu ikut saja dengan semua keputusan dari pemerintahan, tapi juga tetap akan menjadi kritis, seperti kita selalu kritis juga terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, walaupun kita bagian dari itu sejak tahun 2000
pertama kali presiden dilantik, bahkan di parlemen kita ketahui anggota-anggota kita tetap melakukan kritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat atau terkait dengan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ini masih panjang untuk bicara soal kursi menteri seperti disampaikan oleh abang saya Riza Patria tadi, bahwa pilkada ya pilkada, pemerintahan yang ke depan ya pemerintahan yang ke depan, semua akan menjadi hak prerogatif dari presiden. Dan PDI Perjuangan tidak akan pernah datang untuk meminta-minta, tetapi tentu bila ada jalinan komunikasi, bagaimana membangun bangsa ke depannya, kita sangat welcome. Dan membangun bangsa ke depannya kembali lagi, tidak harus berada di dalam pemerintahan, tapi kita juga bisa berada di luar pemerintahan dan bekerja sama dalam tanda kutip untuk memberikan kehidupan demokrasi yang sehat di negeri. Oke, Mas Umam, mungkin itu terjadi bahwa tidak bergabung dalam Kimples di daerah, tapi nanti akan dapat kursi menteri. Seperti itu, karena ada beberapa partai yang takut juga gak gabung Kimples, gak dapat jatah kursi menteri. Ya, memang tidak semua daerah ya memiliki implikasi politik seperti itu. Tetapi memang diakui atau tidak, ada kekhususan yang kemudian mendapatkan perhatian lebih dari kekuatan-kekuatan besar di dalam KIM ini yang kemudian meletakkan basis kursi menteri sebagai bagian dari negosiasi dan juga kompromi. Salah satu yang paling clear adalah Jakarta. Dan itu kemudian yang kemudian dinegosiasikan. Salah satunya adalah dengan PKS barangkali, dengan posisi tawaran sebagai wagub, di saat yang sama juga menurut informasi spekulatif mendapatkan tawaran tambahan dengan satu kursi menteri di pemerintahan. Tentu itu cukup menggiurkan bagi sebuah partai yang sudah 10 tahun berpuasa dari kekuasaan. Dan terkait dengan pertanyaan Mbak Caca tadi ya, yang pertama, apakah kemudian akan mengurangi jumlah porsi kursi menteri yang akan diterima oleh partai-partai? Semua barangkali akan bergantung pertama ya pada jumlah kursi menteri. Per informasi spekulatif hari ini yang kami dengar memang cukup beragam. Ada yang mengatakan 46, bahkan ada yang mengatakan 48. Golkar dapat berapa jumlah kursi menteri. Golkar tentunya pemilik saham paling besar karena jumlah elektabilitasnya kemarin cukup besar. Wallahu a'lam, yang pasti kemungkinan di atas 5 kursi. Nah, tetapi kemudian kalau misal kita mengikuti fatsun yang ada selama ini itu dalam konteks pemerintahan baru, biasanya porsi untuk kalangan politisi atau dari partai itu 50%. Selebihnya dari kalangan profesional, meskipun profesional sendiri juga seringkali atas endorsement dari political parties. Nah, tetapi kalau misal kemudian fatsun itu kemudian digeser, maka porsi untuk partai politik akan jauh lebih besar. Bisa saja untuk partai bahkan sampai 70%, kemudian 30% untuk profesional. Dan kalau misal kemudian itu dilakukan, mungkin saja. Karena kalau misal kita cermati statement dari teman-teman di Partai Koalisi Indonesia Maju, seringkali sudah mulai menggunakan argumentasi bahwa partai politik adalah rekrutmen kader yang cukup memadai, dan di dalam kader partai-partai politik itu juga tersedia berbagai ekspertis, mulai dari ekonomi, development, kemudian isu-isu infrastruktur terkait dengan mining industry, critical industries. Artinya keahlian itu sudah ada juga tanpa harus merekrut dari berbagai kalangan profesional, dari partai sudah ada. Nah, kalau misal kemudian ini dilakukan, maka porsi untuk partai tetap akan besar, tetapi porsi akumulasinya memang akan ditambah dari asalnya 50% menjadi barangkali 60% atau 70%. Implikasinya paling Mbak yang perlu diantisipasi adalah semakin gemuk pemerintahan, efektivitas pemerintahannya yang kemudian menjadi pertaruhan. Kalau kita merujuk di Amerika, jumlah kabinetnya tidak banyak, praktis cuma 15 menteri. Kemudian di Jepang itu praktis hanya sekitar 19 menteri. Kemudian di negara-negara bahkan seperti Cina, Cina yang menggunakan sistem sosialis juga sekitar 19 menteri. Nah, ini yang kemudian perlu ditakar ulang, apakah extension atau dalam konteks ini penambahan jumlah kursi menteri dalam skala dari 34 menjadi 46 atau bahkan katanya 48, ini akan kemudian mengurangi efektivitas enggak? Ataukah justru kalau misal ada justifikasi argumen justru akan meningkatkan efektivitas dan koordinasi? Wallahu alam, kita akan uji nanti hasilnya. Pemirsa, dalam politik itu ada istilahnya partai berkeringat yang akan mendapatkan kursi menteri, sebagaimana kemudian effort atau usaha yang dilakukan oleh partai tersebut untuk pemenangan pemerintah yang berkuasa saat ini, pemirsa. Kalau Golkar, saya mau tanya, kira-kira sudah amankan berapa
jatah kursi menteri. Kalau kemarin Pilpres berkeringat, tapi Pilkada kemudian santai saja, dikurangi nggak ya jatah kursi menterinya? Sesaat lagi.